Terima kasih Bang Sitoris yang sudah menjelaskan secara singkat ya tentang terutama pemikiran dari Dieter Heinrich tentang metafisika modern ya. Ada yang menarik tadi dari Habermas tadi bahwa sebetulnya kalau sejauh yang saya tangkap bahwa Habermas pada dasarnya post metafisika tidak berarti dia menolak metafisika, tetapi memposisikan metafisika berdampingan dengan ilmu-ilmu lainnya. Artinya dia mencoba mendekatkan metafisika dengan dunia konkret, perkembangan ilmu pengetahuan dan kehidupan sehari-hari, sehingga tidak ada distansiasi atau metafisika tidak lagi bersifat solipsistik dan elitis ya. Tidak hanya kita yang paham filsafat yang bicara, tapi juga mereka yang mungkin menekuni ilmu social science dan sebagainya ya. Jadi metafisika mendapatkan jangkarnya di situ dalam kehidupan konkret dan ilmu-ilmu lainnya. Lalu kemudian yang menarik dari juga Dieter Heinrich ini sekedar ini bahwa kita tidak bisa meninggalkan metafisika ya dengan mengutipkan misalnya justru ketika kita semakin rasional kita menjadi sangat metafisis, semakin mempertanyakan hal-hal yang melampaui ya hakikat tentang mungkin hidup setelah mati dan sebagainya ya. Jadi semakin orang rasional justru semakin dia menjadi berpikir hal-hal yang metafisis gitu kan. Nah, tadi dikatakan oleh Bang Sitorus bahwa titik tolak dari pemikiran metafisik manusia memberikan kembali kepada subjektivitas yang awalnya oleh Habermas itu dianggap plural ya, terdesentralisasi begitu ya, melalui praktik-praktik komunikasi dengan bahasa dan sebagainya. Nah, tapi kemudian Dieter Heinrich justru memberikan penjelasan yang baru tentang subjektivitas itu sendiri. Meskipun sebetulnya saya justru melalui ini sekedar pemantik aja, saya belum ada sebuah demarkasi yang jelas misalnya bagaimana sebetulnya Dieter Heinrich, apakah ketika mengatakan Dieter Heinrich itu bahwa subjektivitas as a whole ya, bukan subjektivitas dalam pengertian ahistoris misalnya, tapi dia menjadi semacam ground, penyatu ya. Kalau tidak salah dalam saya baca sekilas dari tulisan itu ada semacam kesatuan untuk semua gitu loh. Nah, apakah sebetulnya ketika dia bicara soal kemudian subjektivitas itu dikaitkan dengan alam misalnya, ketika dia berkesatuan, apakah ini sebetulnya pemikiran Dieter Heinrich bersifat monistik ya, atau seperti kesatuan ya, tidak ada sebetulnya subjek itu karena itu menjadi sebuah kesatuan gitu, kira-kira begitu. Dan saya melihat mungkin akan diperjelas kalau misal Bang Sitorus bisa memperjelas di mana sebetulnya titik letaknya ketika Dieter Heinrich mengatakan dia bukan hanya sekedar yang melampaui yang metafisis gitu, yang melampaui yang fisis, tapi juga yang justru sekaligus yang fisis pula. Nah, apakah justru sebetulnya ketika misalnya Habermas mengatakan bahwa metafisika itu harus juga konkret terikat dengan hal yang konkret, terhubung dengan yang konkret, dengan dunia sehari, tetap justru itu menemukan titik yang sama dengan Dieter Heinrich ketika dia mengatakan sebetulnya dia juga subjek itu juga berkait dengan hal-hal yang fisik kita, kehidupan sehari-hari juga gitu. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke teman-teman yang lain yang memberikan tanggapan dan pertanyaan. Mungkin raise hand dan atau ditulis bisa. Ada itu tadi beberapa pertanyaan ya. Oke, ada pertanyaan dari mungkin saya lihat dari Rangga ya. Dari Mas Rangga mungkin langsung bisa. Rangga Kalamahaswa. Silakan. Oke. Terima kasih Pak Sitorus, seperti biasa. Menarik ulasannya. Cuma saya ingin hanya karena saya juga tidak pernah membaca papernya Heinrich itu, tapi saya sempat penasaran aja apakah memang gerakan
spekulatif itu memang sekarang sedang naik-naiknya, terutama di Eropa, Prancis, dan juga Jerman atau seperti apa? Karena kan tahun 2007 itu kan kalau tidak salah lingkarannya Harman dan juga Measu itu kan memperkenalkan realisme spekulatif. Meskipun ada beberapa pembacaan mengklaim sebagai postkontinental dan lain sebagainya. Apakah memang sebenarnya ada semacam titik tarik historisnya atau memang dua perspektif itu memang perspektif yang berbeda ya? Karena satunya berasa kental subjektivitasnya, sedangkan yang satunya mengklaim pada aspek objektif atau pada aspek objek oriented atau realisme yang dispekulasikannya. Mungkin itu aja sih Pak Sitorus untuk memperjelas pembacaan saya dalam memetakan antara Heinrich ini. Terima kasih, Mas Ruben. Oke, terima kasih Rangga ya. Saya akan menjawab begini bahwa ya kalau kita baca beberapa literatur dalam filsafat kontinental ya, memang naiknya atau dominannya pendekatan yang ilmiah saintifik sekarang, terutama dengan ilmu-ilmu empiris itu membuat para pemikir itu tidak nyaman gitu ya, gerah gitu ya. Ya, filsafat kan seperti itu ya. Kalau ada yang terlalu dominan, lalu mereka akan mencari alternatif lain ya. Kan tidak dominasi itu kan tidak enak gitu ya. Lalu, nah sama halnya dengan fenomena ini, dominasi yang filsafat analitis ya, pendekatan-pendekatan empiris itu, saintifik gitu ya, itu justru membuat orang untuk mencari pendekatan-pendekatan lain. Jadi misalnya metafisika naik gitu ya, filsafat spekulatif naik ya, pendekatan-pendekatan yang transendental juga naik gitu ya. Karena ya itu filsafat kan selalu tarik menarik begitu ya. Kalau ada yang dominan, maka orang akan mencari anti dari yang dominan ini gitu ya. Ketika metafisika sedemikian dominan, lalu orang mencari pendekatan ilmiah empiris untuk mengkritiknya ya. Sekarang ketika pendekatan yang ilmiah empiris itu mulai dominan, lalu orang mencari pendekatan lain gitu ya, alternatif lain. Karena itu sekarang misalnya terutama yang saya agak ikuti sedikit itu di tradisi filsafat yang berbahasa Jerman itu terbitan-terbitan metafisika itu cukup banyak ya, dengan pendekatan baru ya. Memang mungkin belum terlalu kelihatan bentuknya, tetapi diskursus metafisika ya, publikasi metafisika itu banyak ya. Saya pikir seperti itu. Jadi ini semacam ya kecenderungan ya, pemikiran ya, selalu ingin mencari sesuatu yang baru ketika sebuah pemikiran tertentu dominan gitu ya. Saya pikir di Perancis juga seperti itu. Begitu Rangga ya. Ya Pak, siap. Makasih. Sepertinya Pak Wildan masih di mute itu sepertinya Pak Wildan. Mohon maaf. Oh deh, ini Mr. Yamaraja ini ada tanggapan yang menarik gitu. Kita tidak sepenuhnya benar. Silakan Mr. Yamaraja langsung untuk open mic. Masih ada? Yamaraja. Halo, tes. Ya. Ya. Oh ya. Oke. Terima kasih untuk kesempatannya. Kalau saya berpendapat seperti yang sudah saya tulis di kolom chat bahwa memang Habermas itu jauh dari kata valid untuk bicara soal metafisik, karena kalau dari yang saya tangkap dari pemaparan dia berkutat di linguistika saja. Itu kan hanya sedikit dari isi otak kita untuk memahami apa itu kesadaran gitu. Lalu Dieter juga tidak lebih baik dari dari Habermas, karena dari yang saya simak dia berkata bahwa metafisika itu seluruh yang ada di dunia. Tentu saja tidak, karena
ketika seorang manusia bicara, dia hanya bicara dalam batas apa yang masih kita perdebatkan tentang agensi atau kesadaran begitu. Jadi ya itu saja yang pengen saya turut nimbrung gitu menanggapi begitu. Ya, ini Anda menyebut lakong sekalian ya, apa juga ya di sini ya. Nah, saya tidak tahu kalau nggak salah dalam tulisnya Bang Sitorus itu mengatakan bahwa Dieter Henry juga mengatakan subjektivitas itu sebetulnya berangkat dari hal yang kegelapan gitu. Nah, ini bisa nggak dipahami itu apa kegelapan? Apakah sama dengan pengertian hal-hal yang gelap dari psikoanalitik misalnya? Apakah seperti itu sebetulnya atau bagaimana? Nah, ini kaitannya dengan mungkinnya Maharaja. Yang dimaksud dengan Dunkelheit itu ya, apa itu? Darkness ya, darkness itu. Darkness ya, betul. Jadi ontologi of darkness itu ya. Jadi ontologi kegelapan itu adalah ini manusia itu tidak pernah bisa menjelaskan sebenarnya asal usul kesadaran dirinya ya. Itu sebenarnya yang dimaksud ya. Karena kita telah selalu menemukan diri kita berada pada situasi tertentu ya. Bagaimana persisnya kesadaran diri itu terjadi itu yang saya tulis dalam buku saya, aporia itu. Manusia itu tidak bisa menjelaskan asal-usul kesadaran dirinya, itu yang kegelapan ya. Nah, untuk itu, tapi dia ingin mencari ya, dia ingin memahami dirinya ya. Kalau dia mau memahami dirinya kan dia harus juga bisa menjelaskan asal-usul nih, kesadaran dirinya gitu ya. Karena setiap aktivitas berpikir kan berfilsafat mengandaikan ada kesadaran diri, refleksi gitu ya. Tapi dari mana itu muncul, itu yang gelap gitu ya. Nah, untuk itulah dia berspekulasi ya, mengkonstruksi tadi metafisika ya. Yang tadi yang kalau dikatakan Yamaraja tadi ya mau tidak mau dia harus mengkonstruksi sebuah sistem metafisika untuk menjelaskan dirinya dan posisi dirinya dalam keseluruhan semesta, katakan seperti itu ya. Dia itu spekulasi ya. Karena untuk apa? Ya untuk meaningful life gitu ya. Karena manusia itu ingin memberi makna pada hidupnya, ingin memaknai hidupnya, dan makna itu tidak mungkin bisa diperoleh dari aktivitas ilmiah saintifik gitu ya. Untuk itulah nanti dia mengkonstruksi sebuah sistem metafisika di mana fondasi utamanya adalah antara subjek dan person gitu ya. Jadi subjek itu adalah relasi dia kepada dunia, sementara person itu adalah relasi kita kepada diri kita sendiri ya, personalitas gitu ya. Nah, itu titik tolaknya di situ. Di satu sisi manusia itu adalah objek, tapi di sisi lain dia adalah juga subjek. Dia objek karena manusia itu juga adalah sama seperti benda-benda lain ya, seperti meja ya. Dia berada pada ruang dan waktu tertentu ya, kita bisa lihat, kita bisa teliti ya. Tapi di sisi lain dia juga subjek gitu ya. Nah, itu kompleksitasnya ya. Nah, itu yang menjadi titik tolak konstruksi metafisikanya. Jadi dia bertolak dari kesadaran diri. Ya, yang tadi dikatakan Yamaraja itu benar. Manusia tidak bisa mengetahui semuanya, benar. Tapi justru ciri modern dari metafisika Henry itu karena dia bertolak dari subjektivitas itu ya. Jadi dia tidak bertolak dari seperti Hegel dari roh absolut misalnya. Lalu seakan-akan dia bisa melihat segala sesuatu, tidak. Titik tolak dia adalah manusia yang mau memahami dirinya ya dalam keseluruhan semesta, kira-kira seperti itu sebenarnya. Jadi agak berbeda dari Jacques Lacan gitu ya, bahwa bagaimana kegelapan itu bukan. Kegelapan di sini kegelapan ontologis ini, artinya ketidakmampuan untuk menjelaskan asal-usul kesadaran diri gitu ya. Tetapi dia mau memahaminya gitu. Dia hendak memahaminya. Untuk itulah dia harus spekulari aude, berani berspekulasi sehingga dengan demikian jawaban-jawaban eksistensial itu, ontologis itu bisa diberi pertanyaan-pertanyaan itu bisa diberi jawaban ya yang ya itu untuk kehidupan yang bermakna, karena dia tidak mungkin sepenuhnya bisa mengandalkan atau puas dengan jawaban-jawaban ilmiah empiris gitu ya. Iya.
Oke, masih ada yang raise hand ini, Wawan Husin. Monggo silakan. Selamat malam, salam sehat, salam sembuh. Terima kasih. Saya ini pemulung ide-ide, gagasan-gagasan. Jadi terima kasih pada Bang Sitorus. Saya mohon diperlihatkan yang Dieter Heinrich yang Dieter Heinrich yang sudah jangan yang slide yang memperlihatkan 4 pokok pikiran dia. Oke. Yang slide yang Abang pasangkan tadi. Yang Dieter Heinrich. Yang ada Heinrich, dari Dieter Heinrich yang 4 poin itu. Oh, ini yang Habermas ya. Bukan yang itu. Ya. Yang ya Itu, ini. yang ini. Saya suka bertanya gitu pada diri saya. Setiap manusia yang hidup itu persis seperti bilangan prima. Bilangan, ditahan Bang, ditahan, nanti saya ke sana. Bilangan prima yang tidak bisa dibagi habis. Kecuali oleh dirinya sendiri. Bahkan oleh dirinya sendiri dia dibatasi umur. Dibatasi ruang. Dibatasi tempat. Desa Kalapatra. Jadi intersubjektivitas, subjektivitas, yang nomor 2, saya setuju dengan yang subjektivitas. In the beginning adalah saya yang berpikir, mengapa saya ada. Ketika itu tidak ada, tidak terjadi, ngapain juga gitu. Intersubjektivitas itu subtil banget, sampai sejauh mana saya memahami pikirannya Bang Sitorus. Sampai mana saya memahami Pak Wildan Arifin. Bagaimana saya memahami sampai habis senyumnya Bang Syakir Mahmud. Jadi sebuah bilangan prima itu memiliki kekhasan hanya habis dibagi karena bermaknaan yang Abang Sitorus bilang itu. Meaningfulness bagi saya beda dengan meaningfulness dari si A, B, C, D, dan 100 juta orang lainnya. Karena yang merasakan itu kembali ke saya. Saya melihat dengan retina mata saya. Saya sakit perut dengan perut saya dan bermiliar sel di dalam diri saya. Bahwa kemudian dikatakan nomor 3 oleh Bapak Immanuel Kant yang kita cintai sebagai animal rasional, ya dan ya dan ya. Tapi sampai sejauh mana beliau animal rasional difahami, disubjektifikasi oleh seorang Immanuel Kant. Karena Immanuel Kant adalah bilangan primanya sendiri. Bacaannya, gurunya, kampusnya. Jadi ini perlu juga diperhatikan bahwa subjektivitas dan intersubjektivitas itu bukan sesuatu yang kemudian mesti diaduin gitu. Ya, masa kita mau merebutkan mana yang lebih bagus dan benar siang apa malam. Yang keempat, metafisika sebagai konditio humana demi pemaknaan hidup seperti yang 7 menit yang lalu dikatakan oleh Bang Sitorus, respect demi pemaknaan hidup. Hidup siapa? Hidup si subjek yang berpikir. Dalam istilah Bang Sitorus, person itu. Ketika subjek, dia menjadi subjek daripada subjek-subjek lain, termasuk
subjek daripada apapun, fauna, flora, batu-batuan yang ada. Metafisika sebagai conditio humana demi pemaknaan hidup, saya setuju. Itu adalah awalnya the diamond of the subject that thinks, that feels, that exist. Apa yang lebih hebat daripada itu? Tidak mungkin sepenuhnya menjelaskan fenomena kehidupan dengan bertolak dari teori-teori keseharian, teori yang keseharian atau berdasarkan teori-teori ilmiah. Teori ilmiah tentu ada batas. Nanti akan ketemu bla 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 bla, hebat, jempol. Ya, tapi tetap saja bilangan prima itulah yang menjadi inti daripada adanya pikiran-pikiran. Sejak zaman orang berpikir, sejak zaman orang mengenal filsafat yang pertama, kita ini pernah tiada. Jadi saya senang banget menjadi pemulung dari segala pembicaraan. Setiap kata Bang Sitorus, setiap senyum orang-orang di sini, bagi saya sesuatu banget. That we still live and exist. Kita lagi ngomong dua inti atom penting dalam filsafat. Namanya Dieter Hendrich dan Habermas dan banyak lagi. Yang seperti kita, semuanya mereka adalah mengapresiasi dirinya sebagai bilangan prima. Tidak mungkin sepenuhnya menjelaskan fenomena kehidupan dengan bertolak dari teori-teori keseharian atau berdasarkan teori-teori ilmiah. Terima kasih sharingnya. Terima kasih sekali pada pembicara, juga pada masyarakat filsafat Indonesia. Indonesia merdeka, sembuh sehat. Go, go, go! Oke, terima kasih. Semangat sekali ya, Wawan Hussein. Wawan. Ya. Ada yang mau ditanggapi, direspon dari Bang Sitorus? Ya, saya pikir saya setuju terhadap apa itu ya, apa yang dikatakan Pak Wawan ya. Jadi saya pikir kita berada dalam spirit yang sama ya mengenai metafisika, dan menarik itu tadi analogi mengenai bilangan prima ya. Oh iya, saya yakin Bang. Saya yakin. Nggak ada cloning yang seperti saya nanti ompongnya, giginya, baunya. Nggak ada. Nggak ada, man. How can you think about it? Terima kasih, Pak Wawan. Mungkin lanjut ke Mas Syakib Sungkar. Asik. Ayo. Silakan. Enggak, saya suka baca tulisan beliau. Lanjut. Mas Syakib Sungkar tidak ini. Nggak terdengar ininya. Mas Syakib Sungkar. Tidak terdengar ya? Enggak kedengaran. Mungkin ke mute mungkin. Tapi harusnya dia juga mendengar teguran kita ya. Kayaknya coba tolong. Nah, itu masih di mute itu. Tidak terdengar sudah.
Belum nggak kedengeran ya? Belum. Kenapa ya? Padahal sudah di... Hostnya nggak bisa meng-unmute dia. Sudah. Jangan-jangan Sudah statusnya unmute kok. Kenapa ya? Itu Pak, di pilihan audio itu kan ada. Jadi itu harus memilih mikrofon dulu sepertinya. Lah ya. Apakah menggunakan headset atau di pengaturannya Pak Sungkar? Iya, kayaknya ini dia. Sudah di unmute kok. Nggak pakai headset beliau. Gimana tuh ya? Di bagian audio setting mungkin. Itu kan ada. Kalau misal menggunakan komputer bisa terlihat. atau yang Juga lain di- dulu. Beliau juga nggak ngelihat ke chat. Iya, Ya, ada beberapa yang bilang unmute. kayaknya. Oh, agak terputus kayaknya. Dia udah pergi dia. Iya, dia lagi. Oke, sambil menunggu kehadiran Mas Syakib Sungkar lagi, mungkin ada yang ini menanggapi dari ini, ada dari Mas ini ya. Kalau dilihat dari tadi ada kawan-kawan lagi yang mau ingin menanggapi. Mas Syakib Sungkar, mungkin bisa di ini. Oh, masih masih di mute ya? Ais. Nggak bisa ini. Nggak ngelihat ke chat beliau ya, sayang. Iya. Oke, kedengeran nggak? Oh, kedengeran sekarang. Oke. Alhamdulillah. Jadi tadi masalah subjektivitas antara Ormas dan dia Agak kecil mungkin, tapi ininya. kecil. Iya. Masih kecil nggak? Oke, lumayan sekarang. Silakan, Mas Hakim. Ya, jadi masalah subjektivitas antara Dieter Henry dan Habermas, kalau menurut saya bisa dua-duanya salah dan bisa juga dua-duanya betul. Kenapa? Karena pertama adalah bahwa subjek itu adalah sesuatu yang berkembang. Berkembang bagaimana? Kita tahu kan dari teori Lacan itu kalau manusia sudah bisa berinteraksi dengan manusia lain dari sejak bayi, itu artinya dia sudah mengerti bahasa. Dengan mengerti bahasa maka dia memperlihatkan dirinya pada dunia. Dan dunia memberikan sesuatu kepada dia sehingga dunia membentuk dia sebagai subjek gitu. Jadi subjek itu bukan sesuatu yang langsung jadi seperti yang dikatakan oleh Dieter Henry, tapi subjek itu mungkin kesadaran diri muncul di zaman roh ya, tapi setelah itu kan dunia yang memberikan kesadaran kepada dirinya gitu. Kemudian juga ada teori lain bahwa subjek itu sebetulnya tergantung pada intersubjectivity, misalnya teorinya Paul Ricoeur. Artinya kalau si orang di sekelilingnya mempunyai suatu weton sound tertentu, maka si subjek itu juga ngikutin agar bisa diterima, sehingga dia diam-diam membentuk dirinya sebagai subjek dengan mengadopsi apa yang didapat dari luar, dari dunia gitu. Nah itu artinya kan kalau kita bilang siapa yang salah dan siapa yang betul, dua-duanya salah atau dua-duanya betul, artinya sebetulnya saling melengkapi gitu. Bahwa intersubjektivitas membentuk subjek itu penting, subjek sudah ada dari awal tapi dalam fase yang sangat dasar, yang mana kalau dia tidak menerima sesuatu dari dunia, tidak menerima dari subjek yang lain, maka subjek itu tidak berkembang gitu.
Begitu tanggapan saya. Semoga terdengar. Terima kasih. Oke, langsung ditanggapi oleh Bang Sitorus. Oke, terima kasih ya. Jadi begini, tentu ya subjek itu bisa berkembang ya, tetapi yang kita maksudkan di sini adalah ini kan kesadaran diri, artinya kesadaran akan diri itulah menjadi titik tolak dari apa yang disebut subjek ya. Artinya kita menyadari diri kita, dengan kita menyadari diri kita berbeda dari yang lain, dari the others gitu ya. Lalu kita bisa melihat yang lain sebagai objek ya, dan dalam posisi itu kita menjadi subjek gitu ya. Nah, masalahnya adalah yang tidak bisa dijelaskan sampai sekarang, bagaimana kesadaran diri itu muncul ya. Itu pertanyaan yang disebut itu mengalami aporia, ketidakmampuan menjelaskan asal usul kesadaran diri ya. Itu yang tadi setelah saya jelaskan. Apakah kesadaran diri itu muncul berdasarkan pertemuan dengan yang lain atau intersubjektivitas? Itu juga tidak ya, sebab kalau kita menyadari diri kita berdasarkan pertemuan dengan yang lain, intersubjektivitas ya, dengan refleksi diri, di sini kan ada gerak kembali ke diri sendiri ya, seperti kita bercermin ya. Misalnya kalau kita tidak mengenali diri kita, lalu kita bercermin, kita tidak akan mengetahui bahwa yang kita lihat itu adalah kita di cermin itu ya. Kita baru mengenali yang di cermin itu adalah kita, itu mengandaikan kita telah mengenali diri kita gitu ya. Artinya intersubjektivitas, artinya pertemuan dengan yang lain atau saya dalam cermin itu sebenarnya mengandaikan subjektivitas ya. Artinya saya hanya bisa mengenali bahwa yang di cermin itu adalah diri saya kalau sebelumnya saya telah mengenali diri saya. Sebab kalau tidak, saya tidak akan kenal siapa yang ada di cermin itu. Ya, itu masalahnya, asal usulnya. Jadi dalam hal itu sebenarnya intersubjektivitas itu mengandaikan subjektivitas. Ya. Masalahnya kemudian adalah, tapi bagaimana kemudian subjektivitas itu muncul? Bagaimana kesadaran diri itu muncul? Itu masalahnya. Apakah kesadaran diri itu muncul berdasarkan refleksi? Tidak, itu yang tadi telah ditolak ya, refleksio. Sebagai misalnya fenomena cermin itu. Nah, tapi bagaimana kesadaran diri muncul? Nah, itu ya yang teka-tekinya. Umumnya seperti Habermas dan filsafat analitis itu menganggap dari intersubjektivitas ya, ketika saya bisa membedakan diri saya dengan yang lain dan atau saya mengadaptasi posisi yang lain ya kepada diri saya itu. Tetapi ya kembali pertanyaannya kembali sama gitu ya. Karena di situ yang terjadi adalah petitio principii, begging question ya. Kita telah mengandaikan apa yang mau kita buktikan gitu ya. Nah, di situ masalahnya, dan itu pertanyaan ini kemudian menghasilkan banyak sekali buku sampai pada perkembangan terakhir Dieter Henry dan para muridnya itu mengatakan bahwa kesadaran diri itu sebenarnya semacam intimasi ya, intimasi dengan diri sendiri ya. Jadi sifatnya itu pra-reflektif gitu ya. Jadi semacam familiaritas yang sangat intim dengan diri sendiri. Ya, itu sebenarnya menjadi asal usul kesadaran diri. Jadi sangat tidak kognitif gitu ya. Itu bersifat spontan. Jadi kesadaran diri itu bukan sebuah pengetahuan proposisional mengenai diri sendiri gitu ya. Sebab kalau itu pengetahuan proposisional itu bisa salah. Misalnya ini yang di depan saya ini adalah buku ya, itu sebuah kesimpulan ya, berdasarkan observasi. Tetapi kesadaran diri itu bukan hasil sebuah observasi kepada diri sendiri ya. Jadi itu semacam familiaritas ya, atau yang bersifat pra-reflektif, pra-kognitif, pra-kesadaran ya. Jadi pada akhirnya mereka menjelaskan fenomena kesadaran diri dengan cara seperti itu. Jadi
bukan berdasarkan pertemuan dengan orang lain, sebab kalau itu dijelaskan melalui pertemuan dengan orang lain, maka itu telah selalu mengandaikan bahwa saya mengenali diri saya, ya. Itu begitu problematikanya, ya. Oke. Ada yang ingin menanggapi lagi? Menarik, saya kira. Mungkin ada tanggapan balik dari Mas Syakib. Ya, Saya rasa tadi kan memang ada subjektivitas. Agak kecil suaranya, Mas. Memang ada kesadaran diri pada tahap awal, tapi itu kan kesadaran diri suatu yang muncul dengan sendirinya aja. Artinya dia itu muncul karena dia hidup, kesadaran diri. Mungkin juga bisa kita bilang bagian dari metafisika. Tapi apakah itu penting untuk memunculkan si subjek itu menjadi dirinya yang seutuhnya, itu kan juga lebih penting lagi kalau menurut saya. Jadi kesadaran diri awal dengan subjektivitas yang lebih matang itu adalah suatu persambungan, begitu menurut saya. Jadi mempermasalahan kesadaran diri awal itu nggak terlalu penting dibandingkan subjek yang jadi dengan berjalannya waktu gitu. Jadi kesadaran diri itu bukan sesuatu yang perlu diresahkan gitu, atau bagaimana itu menurut Mas Syakib? Sehingga nggak penting. Ya artinya kesadaran diri itu sebetulnya sebagai sebuah fondasi untuk menjadi subjek kan, subjek, menjadi diri yang berkembang terus gitu. Artinya kalau itu dipertanyakan, bisa aja kita bilang asalnya dari tadi intimasi, atau mungkin itu sesuatu yang metafisis yang nggak bisa dijelaskan, bisa juga seperti itu. Tetapi Syakib kan sangat habermasian kayak masa-masa perang gitu. kira-kira demikian pemikiran saya gitu. Oke. Ada lagi yang ini tetap menarik. Terima kasih Mas Syakib. Saya kira ini untuk mungkin nanti sebelum kalau ini bisa dilanjutkan. Ada yang lagi yang mau menjelaskan? Mau bertanya atau menanggapi? Mungkin yang sebelum Mas Wawan Hussein ya. Ada lagi misalnya? Mungkin begini, kalau tidak keliru, saya tetap sama dengan tadi sekedar ini menanggapi saja dari Bung Sitorus itu soal aporia ya, kita bahwa bahwa pertanyaan-pertanyaan, jadi kan tadi dikatakan dengan mengatakan bahwa manusia selalu mempertanyakan sesuatu, katakanlah hakikat diri ya, tapi dia tidak punya cukup kemampuan sehingga dia terjebak pada aporia ya, dan itu yang disebut kegelapan. Nah, kemudian apa yang terjadi misalnya ketika itu tidak punya jawaban? Apakah kalau dikatakan Dieter Henry kan mengatakan bahwa subjek itu bukan hanya memberikan suatu pembenaran, tapi kalau tidak salah memelihara ya, menyelamatkan diri ya, sehingga ketika aporia mau tidak mau orang harus dituntut untuk berspekulasi gitu, untuk memberikan jawaban apakah itu ilmiah atau tidak. Nah, apa yang terjadi misalnya kalau orang tidak mampu berspekulasi, atau memang apakah orang dituntut spekulasi itu sebagai sebuah intensi, atau memang tadi dikatakan oleh Bang Sitor sebuah intim, dia terjadi begitu saja, atau bagaimana? Dan bagaimana kalau orang tidak mampu berspekulasi, apakah katakanlah bunuh diri atau bagaimana gitu, kira-kira begitu? Ya memang saya memahami bahwa memang ya itu dia tadi yang dikatakan oleh Immanuel Kant itu ya, dan itu dijadikan Dieter Henry sebagai prinsipnya. Sepanjang manusia itu makhluk rasional ya, dan Martin Heidegger juga mengatakan itu ya, maka dia tidak akan berhenti menciptakan sistem-sistem metafisika. Karena dengan rasionya dia akan selalu bertanya banyak hal, ya. Dan yang pertanyaan itu tidak selalu bisa dijawab secara ilmiah. Ya, jadi instrumen ilmu pengetahuan itu terlalu miskin ya untuk menjelaskan keseluruhan mengenai hidup kita gitu ya.
karena itulah kita perlu berspekulasi gitu ya. Ya mungkin kalau tadi dikatakan oleh Wildan itu kalau orang tidak mampu berspekulasi ya mungkin dia akan memahami hidupnya menjadi sangat miskin ya, melarat ya. Karena dia mungkin akan putus asa ya karena tidak mampu melihat lebih jauh daripada apa yang terlihat secara empiris ya. Jadi dengan dia melihat lebih jauh daripada yang empiris kan dia bisa menciptakan katakanlah makna-makna baru untuk hidupnya, memberikan jawaban-jawaban metafisis ya, yang mungkin tidak ilmiah, tapi kan hidup ini kan tidak mungkin sepenuhnya ilmiah dan juga tidak menarik ya kalau semua ilmiah gitu ya. Ya, jadi selalu apa ya namanya, Dieter Henry selalu mencoba untuk ini ya. Beda dengan kalau nggak salah dulu kan kalau Heidegger mengatakan lupa akan ada, ya melupakan aja kayak seperti itu. Tapi Dieter Henry sepertinya menolak untuk melupa itu. Atau bagaimana? Ya, karena bukan jadi ya kita harus bagaimanapun kita harus berusaha memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Ya. Sampai kemudian saya tidak akan bicara di sini mengenai sistem metafisika yang dikonstruksi oleh Henry, namanya ontologi, all Einheits ontologi, ontologi satu dalam semua, semua dalam satu ya. Jadi agar hidup kita ini bisa kita maknai, kita berikan jawaban-jawaban yang komprehensif secara metafisis ya, secara juga rasional, maka kita harus mampu mengkonstruksi keseluruhan semesta ini dalam sebuah penjelasan ya yang bisa diterima secara metafisis ya. Secara ilmiah pasti tidak bisa diterima ya, tapi kan kita harus melampaui yang ilmiah ya. Baru jadi ini alam semesta ini apa? Keseluruhan itu apa gitu ya. Apakah Tuhan itu ada gitu. Itu harus bisa dijelaskan ya. Nah, dia mengkonstruksi metafisika seperti itu ya. Oke. Ada lagi yang ini, saya sebetulnya ada yang ingin menanggapi, kita masih punya cukup waktu sekitar setengah jam. Ini ada tadi Gusti Meno ya, monggo silakan. Open mic. Oh ini Gusti nih, di mana ini sekarang? Gusti Meno ini kawan dulu kuliah ini. Kalau dia itu kelas kita ya. Dia pendeta ini di Iya. di daerah silakan. Indonesia Timur ini kawan. Pastor Gusti Meno. Open mic. Itu Iya Bang. Ya seperti yang saya chat tadi ya. Jadi kalau kesadaran diri itu baru muncul dalam perjumpaan dengan yang lain, rasanya agak sulit ya. Saya malah lebih sepakat dengan Dieter Henry ya. Nah itu jadi ya kalau Habermas ada dua kubu ya. Iya. Kalau Habermas dan CS kan mengatakan itu ya. Jadi dia menjelaskan kesadaran diri sebagai hasil dari intersubjektivitas ya. Ketika saya bertemu dengan yang lain ya, ketika saya mampu mengambil alih perspektif yang lain, maka saya membedakan diri saya daripada yang lain ya. Di situ muncul subjektivitas ya, sebagai buah dari intersubjektivitas ya. Tetapi ya itu tadi masalahnya kembali bagaimana saya bisa mengambil perspektif yang lain kalau saya tidak menyadari diri saya gitu ya. Atau bagaimana saya tahu yang lain itu adalah yang lain kalau saya tidak tahu bahwa ada saya yang sebagai yang bukan yang lain gitu ya. Jadi pertanyaan Gusti itu benar, ada kalau katakanlah kalau saya tidak tahu diri saya, bagaimana saya tahu bahwa ada yang lain gitu ya. Yang berbeda dari diri saya gitu ya. Ya. Ya tetap aja. Terima kasih Bang. Oke ya. Yang nggak cocok di sini begini, Bang Thomas. Tapi Gusti jangan meninggalkan Habermas lah. Setia Bang. Yang nggak cocok begini,
orang mengetahui dirinya setelah dia mendapatkan input dari orang lain, bukan begitu? Nah itu kembali kepada pertanyaan tadi ya. Bagaimana kita tahu bahwa orang lain itu memaksudkan saya kalau saya tidak tahu siapa saya? Iya kan? Ya kan? Karena itu sebuah proses, Bang. Proses membentuk menjadi manusia, menjadi subjek, itu tidak hanya muncul dari dirinya sendiri gitu. Dia mengetahui dirinya setelah dia dibentuk oleh dunia, bukannya begitu. Nah, persoalannya bagaimana dia bisa mengetahui dirinya kalau sebelumnya dia tidak mengetahui dirinya? Bagaimana dia tahu bahwa itu dirinya kalau sebelumnya dia tidak tahu bahwa itu dirinya? Itu masalahnya. Boleh Artinya ikutan. kalau saya mengatakan kepada kalau saya mengatakan kepada Bung Sakib, oh Bung Sakib gitu ya. Kalau Bung Sakib tidak tahu bahwa Bung Sakib adalah Bung Sakib, bagaimana Bung Sakib tahu bahwa yang saya maksud adalah Bung Sakib? Gitu ya. Di situ kegelapannya ya, aporiannya. Misalnya kalau orang lain bilang kepada saya engkau gitu ya. Kalau saya tidak tahu siapa saya, bagaimana saya tahu bahwa yang dimaksud dengan engkau itu adalah saya gitu ya. Ya, itu kan penjelasan intersubjektif ya. Jadi kedirian dijelaskan melalui pertemuan dengan yang lain. Nah, itu yang secara ringkas itu yang dimaksud tadi dengan refleksi ya, teori refleksi. Entah itu berdasarkan pertemuan dengan yang lain atau berdasarkan refleksi diri gitu ya. Nah, kesulitan itu yang mau diatasi sebenarnya. Lalu muncul diskusi mengenai subjektivitas dan kesadaran diri yang kemudian membuat Habermas itu marah gitu ya. Karena sebelumnya untuk proyek dia telah menolak subjektivitas paradigma kesadaran ya. Artinya kalau paradigma kesadaran itu muncul, diterima, maka itu secara tidak langsung plausibilitas, ya artinya kemasukakalan filsafat Habermas itu menjadi dipertanyakan gitu ya. Itu sebenarnya. Jadi ketika Dieter Henry dan murid-muridnya itu berbicara mengenai subjektivitas kesadaran, Habermas menilai itu semacam ancaman terhadap proyek filsafat dia karena Habermas menolak paradigma kesadaran dan subjektivitas karena dia mengajukan paradigma intersubjektivitas. Itu sebenarnya secara ringkas posisinya. Oke, ada tanggapan dari ini? Sepertinya dari yang lain? Di sini ada Mas Sunaryo kalau nggak salah. Bisa memberikan tanggapan mungkin Mas Sunaryo? Ada Mas Sunaryo? Dari tema yang dia presentasi tadi malam itu, tema apa itu? Sebentar. Nah, pertanyaan saya mungkin Bang Sitorus, apakah sebetulnya kalau katakanlah misalnya kan Dieter Henry bahwa mengatakan berkata tentang aporia, soal apa namanya, soal hakikat diri dan sebagainya dengan alam, di mana sebetulnya letak kebaruan dari Dieter Henry? Karena saya merasa justru dia hampir sama dengan filsafat-filsafat pertama, misalnya dengan Socrates yang tadi metafisika ontologis dan sebagainya. Saya tidak melihat kebaruan di mana kemudian perbincangannya dengan hal-hal yang fisik itu tadi, atau bagaimana? Oke. Kebaruannya terletak bahwa sistem metafisika itu dia membangun itu dari subjektivitas itu ya. Itu sebenarnya. Jadi lebih ke... Jadi keseluruhan persoalan ini itu sebenarnya bertolak dari katakanlah manusia modern, subjek yang mau memahami dirinya. Ya. Lalu dia mengkonstruksi sebuah sistem metafisika di mana dalam sistem itu harus bisa ditempatkan termasuk Tuhan ya, termasuk yang lain, termasuk diri keseluruhan ya.
multiplisitas segala sesuatu gitu ya. Jadi berpusat pada diri. Kalau metafisika Hegel itu kan berpusat pada roh gitu ya. Kalau metafisika Plato juga kan dari idea gitu ya. Nah, karena itu Dieter Henry menyebut metafisika itu metafisika modern itu karena itu titik tolaknya itu adalah subjektivitas atau kesadaran diri yang merupakan paradigma dari modernitas ya, kesadaran diri dan subjektivitas itu sebenarnya. Jadi seluruh persoalan ini adalah bertumpu pada subjek manusia yang mau memahami dirinya gitu ya. Secara umum bisa kita katakan bahwa isinya ya bukan isi ya, tapi konstruksinya itu sebenarnya kurang lebih sama dengan metafisika pada Hegel ya. Merangkum seluruhnya. Bedanya adalah Hegel itu tadi bertolak dari roh absolut, dari roh. Dieter Henry bertolak dari subjek itu ya. Kalau roh itu bukan subjek ya? Ya, itu bukan subjek manusia, bukan manusia kita individu ini ya. Bukan manusia konkret ya? Iya. Ini kan Dieter Henry titulnya manusia konkret yang mau memahami dirinya ya. Itu sebenarnya itu bedanya. Oke, bisa paham. Ya. Manusia konkret berangkat dari manusia konkret. Ada ini tanggapan dari tadi Mas Mbak, ada tadi siapa tadi ya? Saya lupa, dari di chat ada Mbak Jessica. Mungkin langsung aja open mic. Jessica tanya. Baik, terima kasih. Ini sesuai dengan namanya ya, bertanya. Baik, terima kasih banyak Pak Wildan dan selamat malam Pak Sitorus. Mohon izin bertanya, maaf kalau pertanyaannya dirasa konyol atau gimana. Tapi setelah mendengar tadi pendapat kawan-kawan, Pak Sitorus juga memaparkan tadi, saya tuh malah bertanya, apa semua orang tuh punya kesadaran diri? Apakah itu sesuatu yang otomatis dimiliki manusia karena dia punya rasio, atau mungkin enggak? Manusia itu ada dalam hidup ini yang enggak punya kesadaran diri. Terima kasih, mohon maaf kalau pertanyaannya konyol, mohon disempurnakan. Itu pertanyaan gimana sulit sekali, apakah ya oke, itu tentu pertanyaan yang sangat filosofis ya. Itu tergantung kepada apa itu kesadaran diri juga ya. Kalau tadi Jessica tanya apakah setiap orang punya kesadaran diri ya. Itu pertanyaan ya tergantung apa itu kesadaran diri ya. Kalau ditanyakan bagaimana hubungan antara rasio dan kesadaran diri ya. Tentu kesadaran diri mungkin bukan hanya pikiran ya, karena hewan juga punya pikiran, atau nggak tahu apakah hewan punya pikiran. Mungkin hewan punya otak ya, tapi tidak punya pikiran ya. Mungkin hanya manusia yang memiliki kesadaran diri ya. Nah itu mungkin karena rasionya. Jadi dia bisa membedakan dirinya dari yang lain ya. Dia bisa menarik jarak ya, melakukan distansiasi antara dirinya dengan yang lain, bahkan melakukan distansiasi kepada dirinya sendiri ya. Refleksi diri kan mengandaikan kita seakan-akan membuat diri kita sebagai objek untuk direfleksikan, untuk dipikirkan gitu ya. Jadi ya kesadaran diri itu mungkin dimungkinkan karena manusia punya pikiran, punya rasio ya. Sehingga dia bisa menjadikan dirinya sebagai objek untuk direfleksikan, dipikirkan gitu ya. Jadi apakah ada orang yang tidak memiliki kesadaran diri? Ya di sini tentu kita tidak bicara mengenai orang yang cacat pikiran ya. Tapi ya, kalau selama manusia mungkin punya rasio, maka dia akan selalu bisa memiliki kesadaran diri ya. Nah, ya mungkin secara empiris ya, ini kan kita bicara mengenai konsep filsafat ya, kesadaran diri itu. Tadi misalnya seperti Bung Saki berbicara mengenai proses kesadaran diri ya. Kita juga bisa berbicara mengenai kesadaran diri empiris pada anak-anak misalnya ya. Sejak kapan muncul kesadaran diri pada anak-anak misalnya ya. Sejak kapan dia bisa membedakan
diri dia dari yang lain, ya, dari saudaranya, dari ibunya, ya, bahwa dia berbeda dari yang lain. Itu tentu sebuah kesadaran diri juga, pendekatannya yang empiris, psikologis barangkali, ya, empiris. Jadi psikologi empiris. Tapi kan kita tidak berbicara di situ, kita tidak berbicara mengenai proses-proses psikologis dalam psikologi perkembangan anak misalnya. Kita bicara pada filsafat, ya. Jadi kalau pertanyaan Jessica tadi, ya, bahwa manusia memiliki kesadaran diri, ya, karena dia punya pikiran, punya rasio, ya, lalu dia bisa melakukan objektifikasi, membedakan dirinya dari yang lain, bahkan membedakan dirinya dari dirinya sendiri, gitu, ya. Artinya menjadikan dirinya sebagai objek, melakukan distansiasi, lalu dia memikirkan dirinya. Ketika kita memikirkan diri kita, itu kan sebenarnya kita melakukan objektifikasi terhadap diri kita sendiri, ya. Misalnya pada momen ketika kita melakukan refleksi diri. Saya pikir begitu, ya, Jessica, ya. Baik, terima kasih banyak Pak Astorus. Terima kasih Pak Wildan. Terima kasih Mbak Jessica. Mungkin begini, saya menarik juga dari pertanyaan Mbak Jessica itu. Apakah tadi kan pertanyaan kan apakah setiap orang memiliki kesadaran diri? Nah, saya tadi kembali kepada soal spekulasi gitu. Bagaimana berani berspekulasi. Nah, justru kemudian ini mungkin yang kemudian dikritik oleh Habermas, kalau kan tidak semua orang berspekulasi, ya. Kita tahu dalam faktanya mungkin bagi orang yang ikut seminar ini bisa berspekulasi, kemampuan untuk memahami. Ada titik tertentu yang dikatakan di sini ada lapisan orang yang tidak mampu gitu. Meskipun sebetulnya ketika tidak mau memberikan orang ketika menghadapi sebuah persoalan dia tidak bisa memberikan jawaban, tapi kemudian Dieter Henry memberikan pagar di situ bahwa apapun jawabannya, ilmiah atau tidak ilmiah, itu bagian dari berspekulasi, kan begitu kan. Nah, dalam bayangan saya apakah kemudian ini Dieter Henry itu justru tidak terpelanting pada katakanlah misal mitis, ya, atau yang mitis, ya. Nah, katakanlah misalnya orang yang kadang-kadang bagi orang yang terpelajar, orang yang paham filsuf mungkin bisa memberikan makna, ya. Tapi bagi orang-orang bawah, nah, spekulasi itu kan bisa macam-macam gitu kan, yang tak terpahami, bahkan mungkin ya supaya menyelamatkan hidupnya misalnya. Itu apakah juga bagian diterima oleh Dieter Henry sebagai upaya berspekulasi seperti itu atau bagaimana? Jadi Dieter Henry bilang begini nih, sebenarnya setiap orang itu adalah filsuf, ya. Dan setiap orang itu berfilsafat, gitu, ya. Ketika dia mengajukan pertanyaan eksistensial dalam hidupnya, sebenarnya setiap orang berfilsafat, ya. Tetapi dia bilang begini, pertanyaan-pertanyaan itu kan tidak mungkin dijawab dengan ilmiah, saintifik, ya. Betul. Misalnya anak kecil, ya, ini saya dari mana, gitu, ya, atau saya nanti kalau mati mau kemana, gitu, ya. Itu pertanyaan eksistensial yang bermakna dan yang tidak mungkin dijawab secara ilmiah, ya. Makanya Dieter Henry bilang, ya, hidup kita akan terlalu miskin kalau semua harus dijawab secara ilmiah empiris, ya. Jadi bukti bahwa dia bilang gitu, bukti bahwa setiap orang itu atau metafisika itu menjadi kondisio humana manusia adalah bahwa orang-orang yang tidak belajar metafisika pun, anak kecil, ya, bisa secara intuitif mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dalam hidupnya. Itu jadi sebenarnya manusia itu pada dasarnya makhluk metafisis, gitu, ya. Artinya ya itu tadi, sekalipun dia tidak belajar metafisika, tidak belajar ilmu-ilmu lain, dia secara spontan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan eksistensial, ontologis, ya, dalam hidupnya, ya, yang tidak mungkin dijawab secara ilmiah. Itu dia mengatakan itu, ya. Jadi saya pikir manusia-manusia primitif juga, ya, kan mengkonstruksi juga, itu kan juga buah berpikir spekulatif, ya. Sebuah kosmologi, ya, asal usul alam semesta itu kan juga bagian dari situ. Itu kan bagian dari survival, ya, pemberian makna kepada hidup, ya. Bahwa bentuknya masih berupa mitis atau kepercayaan itu kan soal bentuk, tapi tujuannya kan sebenarnya mau memberi makna pada hidupnya dengan secara spekulatif mengkonstruksi sebuah sistem
di mana dalam sistem itu dia bisa menjelaskan segala sesuatu menyangkut hidupnya. Ya. Saya pikir seperti itu. Dan itu menunjukkan bahwa hakikat metafisika, hakikat metafisis dari manusia. Karena itu, yaitu kalau kita mengatakan bahwa kita adalah post metafisika, ya Dieter Henry tidak setuju ya, karena hakikat manusia itu bermetafisika. Begitu, saudara-saudara sekalian. Oke, ada yang menanggapi atau bertanya? Tadi sepertinya ada dari apa ya? Oke, ini dari Yohanes Fakundus, silakan. Ada bagaimana mendefinisikan manusia yang difabel dan gila statusnya dalam konteks itu. Gitu. Tadi sempat disinggung sepertinya oleh Bang Sitorus ya. Kalau itu menjadi manusia konkret gitu, atau bagaimana? Apa ini? Yohanes Fakundus, bagaimana menjelaskan manusia difabel, ya, seperti gila dan sebagainya. Ya. Atau itu sebuah perkecualian bagaimana? Ya, tentu ini filsafat yang yang bertolak dari pengandaian bahwa manusia itu sehat dan rasional ya. Oke. Ya sama ya sama dengan semua filsuf kan bertolak dari situ ya. Bahwa selalu ada orang difabel atau gila segala macam ya. Itu tentu bukan filsafat untuk mereka lain gitu ya. Kesadaran itu sama dengan Martin Heidegger, itu sama dengan Karl Marx bahwa hakikat manusia adalah melalui pekerjaan manusia menemukan dirinya. Banyak sekali orang tidak bekerja atau orang gila tidak mau bekerja gitu ya. Itu kan, menemukan dari diri yang lain ya. Iya. Aktivitas yang lain. Atau Heidegger bilang manusia itu adalah care gitu ya, peduli gitu ya terhadap hidupnya. Tapi banyak sekali orang yang tidak peduli, orang yang tidak bisa memikirkan hidupnya. Itu kan hal-hal yang kasuistis ya. Tidak semua manusia seperti itu ya. Ini kan kita bicara mengenai manusia yang sehat dan yang rasional ya. Oke, ada lagi tanggapan? Masih ada dari, kalau ada saya ini kita punya sisa sekitar 7 menit lagi. Ya, Mas Wawan Husin mungkin waktu 3 menit mungkin nanti akan, kalau belum ada nanti akan. Ya, terima kasih. Mohon maaf ya. Perbedaan yang mendalam antara Pak Bang Sitorus dengan Bang Sakib itu kan bukti jadi filsuf Sakib. Bukti bahwa kedua bilangan prima ini memang ada dan sah dua-duanya. Yang satu meaningfulness-nya pada kebersetujuan pada awal subjectivity. Sementara yang lainnya, yang dari Bang Sakib adalah kebersetujuan pada kebermaknaan awal lewat intersubjectivity. Ya, padahal di luar bilangan prima itu ada bilangan genap dan ganjil gitu. Bilangan prima mestinya respect juga pada bilangan genap dan ganjil. Dan tidak mesti jadi sesuatu yang pro dan kontra. Satu. Lalu yang kedua, pertanyaan menarik dari Jessica. Apakah semua orang berpikir kesadaran atau punya kesadaran? Saya tidak hanya satu yang bisa saya pikirin, yaitu diri saya.
Mungkin di luar sana ada miliaran yang berpikir atau yang tidak, whatever, bukan urusan saya gitu. Mengapa saya mengatakan begini? Orang berpikir iya. Orang berfilsafat barangkali ditanya metode ini itu banyak sekali pertanyaannya. Saya menyebutnya ada orang yang bisa mengartikulasikan pikirannya dan yang tidak. Itu beda sekali. Yang rada gila misalnya nggak bisa mengartikulasikan ya. Mengartikulasikan. Tidak secanggih kita di sini ngobrol-ngobrol. Yang terakhir saya mau minta slide terakhir dari Pak Sitorus. Bang Sitorus, maaf. Slide terakhir mau saya pinjam. Maksudnya dipinjam? Dilihatin. sorry, dilihatin. Oh, diperlihatkan ya? Diperlihatkan sama audiens. Ya. Yang paling terakhir. Saya mau pinjam. Bisa di-capture, Pak. Bentar, Pak ya. Mangga. Ini. Beranilah berpikir spekulatif melampaui duniamu sendiri agar dapat memahami duniamu dan dirimu sendiri di dalam dunia itu. Jadilah bilangan prima. Berfilsafat, berspekulasi, bismillah aja. Oh, oke. Hatur nuhun. Terima kasih. Baik. Beranilah Terima kasih. berpikir spekulatif Kawan. melampaui duniamu sendiri. Wih, aduh, hatur nuhun, Bang, hatur nuhun. Jadi itu Dieter Henry itu, saya komentarnya Pak Wawan itu apa tadi yang agama, soal agama itu. Jadi Dieter Henry itu juga memiliki teori agama tersendiri ya. Jadi karena kemudian dia mengkonstruksi sistemnya di mana Tuhan juga ada di situ di dalamnya. Jadi dia memiliki sebuah teori agama ya. Jadi dia disambut oleh para agamawan di Jerman karena Dieter Henry itu memperlihatkan bahwa kita memiliki alasan yang cukup rasional untuk memiliki agama. Ya. Karena kalau kita berpikir rasional, ya, maka artinya kita mau memahami dunia kita, tadi memahami diri kita dan dunia kita, sekaligus posisi diri kita di dalam dunia itu, maka di situ mau tidak mau harus masuk apa yang disebut dengan Tuhan ya. Tentu ini bukan Tuhan dalam agama-agama, ini Tuhan akal budi, Tuhan pikiran gitu ya. Bahwa harus ada sebuah instansi tertinggi ya yang menjadi sumber atau yang menjadi explanandum untuk menjelaskan semua ini gitu ya. Maksudnya Tuhan bagian dari spekulasi juga. Ya, jadi kalau kita mau mengkonstruksi ini, maka Tuhan itu harus termasuk di dalamnya. Tapi Tuhan di sini bukan Tuhan sebagaimana dipahami dalam agama, tapi sebagai Tuhan upaya sebagai, ini ya, rasional ya. Ya, sebuah instansi tertinggi sehingga kita bisa menjelaskan segala sesuatu. Jadi Dieter Henry itu memberikan basis rasional bagi agama ya, bahwa bagi dan Tuhan ya. Jadi menerima Tuhan secara rasional itu sangat masuk akal. Itu sama dengan ini enggak? Necessary fiction enggak itu? Dari kan. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi ini kan ada argumennya ya. Jadi itu satu yang positif dari Henry. Henry itu memberi basis rasional mengenai perlunya agama gitu ya. Agama itu tetap diperlukan ya, dan Tuhan tetap diperlukan, tapi tentu bukan Tuhan dalam sebagaimana dipahami dalam kitab suci ya. Dan itu disambut oleh para teolog, para agamawan ya. Yang kedua itu tadi bahwa Henry itu tidak berniat untuk menjelaskan segala sesuatu atau ontologi dari kenyataan ya. Jadi beda dia dari metafisika Plato, Aristoteles, Descartes, Heidegger dan Nietzsche, beda. Karena ini dia hanya mau pertama dia tidak hendak menjelaskan keseluruhan kenyataan. Dia mau menjelaskan kenyataan sejauh itu relevan dengan keinginan, sejauh itu relevan dengan subjek yang mau memahami dirinya sendiri. Itu titik tolaknya.
Makasih. Oke, meskipun ada mungkin masih tersisa 2 menit lagi, itu ada menarik, siapa yang mengkonstruksi kesadaran itu? Dari siapa nih? Mas Pons Janggur. Ini pertanyaan apakah masih relevan dengan pemikiran Dieter Heinrich atau bagaimana itu? Siapa yang mengkonstruksi? Jadi gini, Kesadaran diri ya maksudnya, kesadaran intimasi tadi. Itu juga kritiknya Dieter Heinrich kepada Habermas. Habermas itu mengatakan kesadaran diri itu sebuah paradigma, ya, semacam acuan, semacam ukuran, ya. Dieter Heinrich mengatakan tidak, itu bukan paradigma, ya. Itu kesadaran itu semacam transcendental, menjadi condition of possibility, ya. Jadi kesadaran itu bukan tidak dikonstruksi, tetapi dialah yang mengkonstruksi, gitu ya. Artinya kita bisa memahami dunia ini seperti ini, ya karena kita punya kesadaran. Ya. Kita bisa berdialog karena kita punya kesadaran, ya. Jadi bukan kesadaran itu yang dikonstruksi, melainkan justru dengan kesadaran itulah kita mengkonstruksi, gitu. Nah, itu juga menunjukkan dimensi ontologis dari dimensi yang rumit dari kesadaran diri, ya. Kita tidak tahu dari mana asal-usulnya, tapi dia menjadi pengandaian bagi kegiatan-kegiatan kita, gitu ya. Jadi sifatnya itu seakan-akan transendental, menjadi seakan-akan syarat-syarat bagi kemungkinan bagi untuk kegiatan-kegiatan kita, untuk tindakan, untuk pembicaraan. Bahwa dunia ini kita lihat seperti ini kan itu juga karena konstruksi kesadaran. Coba kalau tiba-tiba kesadaran diri kita hilang, maka dunia ini tidak akan kita lihat seperti ini. Misalnya orang yang pusing itu, ya, kesadarannya tidak berfungsi, dunia kan berputar, ya. Tapi karena kita punya kesadaran, lalu dunia menjadi teratur, gitu ya. Artinya kesadaranlah yang mengkonstruksi, ya, bukan kesadaran yang dikonstruksi, gitu ya. Atau poesis ya. Ya, Niklas Luhmann. Poesis ya. Jadi kesadaran dirinya sendiri. Oke. Terima kasih. Saya kira ini sudah 2:21. Terima kasih Bang Sitorus yang sudah mengenalkan kita kepada Dieter Heinrich, dan saya kira mestinya ini banyak bagian-bagian yang belum tereksplorasi karena keterbatasan waktu. Dan terima kasih kepada kawan-kawan yang memberikan apresiasi, tanggapan, pertanyaan, ya, termasuk tadi juga mempertanyakan dari Sakit Sukar. Dan ternyata dengan melalui diskusi ini saya makin yakin bahwa memang metafisika ternyata belum bangkrut, dia terus hidup. Dilihat dari tadi sempat mencapai 70 lebih pesertanya, ya, di tengah ini. Baik, mungkin ada sebelum kita tutup ada kata semacam highlight garis besar dari ini dari Bang Sitorus sebelum kita tutup. Tidak ada, Saudara Wildan, tidak ada. Saya pikir itu cukup. Kita biarkan pengenalan ini dalam suatu terus tanda tanya dan ruang terbuka. Siapa tahu nanti akan ada membantu kawan-kawan untuk mengembangkan ide atau gagasan-gagasan lainnya. Terima kasih kawan-kawan.